senior dalam pemerintahan dan juga tokoh di dalam masyarakat mengatakan itu tidak mungkin bisa dikerjakan. Banyak sekali itu mimpinya Pak Wali ini. Kemudian apakah itu tidak jadi mimpi siang bolong itu? Bahwa tempat bekerja para dinas OPD di lingkungan pemerintah kota saja, pertama tempatnya sudah tidak memadai lagi dalam jumlah kapasitas, kondisi pun juga tidak layak, lokasinya juga tidak lagi dapat melayani kebutuhan masyarakat banyak karena aksesnya ke sana juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali para sahabat Riau TV dalam agenda dialog khusus. Sahabat Riau TV, pada kesempatan ini kita mendapatkan tamu yang sangat istimewa. Orang yang nomor 1 di Pekanbaru, yaitu Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Beliau adalah wali kota Pekanbaru 2 periode. Jadi 2 periode berturut-turut menjadi orang nomor 1 di Pekanbaru. Sangat susah sebenarnya mendapatkan jadwal karena beliau ada yang unik. Orang-orang biasanya kalau menjelang akhir masa jabatan biasanya seperti acuh tak acuh dengan masyarakat, dengan kegiatannya. Tapi ternyata di akhir masa jabatan Pak Wali Kota kita ternyata masih sangat sibuk. Ya kan, sampai sekarang jam 17.50 masih tetap ada kegiatan. Ini baru selesai kegiatan. Nampaknya nanti masih akan ada lagi. Ya begitulah beliau sibuk sampai ibarat kata orang sampai tetes darah penghabisan tetap berjuang untuk Kota Pekanbaru. Nah, kita sudah tahu bahwa beliau sudah 10 tahun memimpin Kota Pekanbaru ini dan tentu banyak sekali suka duka, sudah banyak sekali pencapaian-pencapaian yang luar biasa dan tentu saja banyak juga PR yang belum bisa dan sanggup dikerjakan. Nanti ini mungkin jadi PR dan akan diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin setelahnya. Nah, pada kesempatan ini Pak Wali, saya ingin mengutip kembali pepatah lama kita bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Firdaus berhenti meninggalkan apa? Kan kira-kira seperti itu. Kita pengen tahu. Sebenarnya sebagian besar kita sudah merasakan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Wali Kota kita selama 10 tahun terakhir. Tapi tentu kami pengen mendengar dari Wali Kota kita sebenarnya apa yang telah Bapak lakukan selama ini, selama 10 tahun ini, yang nanti akan kami kenang dalam waktu lama. Baik, terima kasih pada info Riau TV ya. Yeah. Alhamdulillah, kami secara pribadi sangat bangga dengan kehadiran TV baru ini ya. Mudah-mudahan ini menambah informasi kepada masyarakat untuk edukasi ya. Dan memang di era digital ini kita membutuhkan informasi yang cepat. Alhamdulillah. Dari pertanyaan tadi, tentu yang menilai apa yang kami kerjakan, kemudian dirasakan tentu masyarakat sendiri. Tetapi setidaknya tentunya di dalam pelayanan kami selama 2 periode dalam pembangunan Pekanbaru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami melalui proses demokrasi, yaitu suara-suara dari masyarakat Pekanbaru. Nah, alhamdulillah di periode pertama kami maju untuk calon jadi pelayan masyarakat Pekanbaru untuk jalankan pemerintahan dengan membawa visi membangun Pekanbaru metropolitan madani. Ini adalah cita-cita bagaimana kita pada saat itu tahu bahwa Kota Pekanbaru berstatus kota besar. Kemudian kita bawa cita-cita kita bersama masyarakat
kita bangun Pekanbaru kita yang kita cintai ini menjadi kota besar, di kota besar menjadi kota metropolitan dengan masyarakat madani, kita beri label. Nah, ini sebenarnya visi yang kita bawa dalam membangun Pekanbaru ini kami ambil dari visi nasional dan juga diambil dari penggalan syair lagu Indonesia Raya. Nah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka metropolitan itu adalah badan, ya kan, wilayah. Kemudian masyarakat madani adalah roh, jiwa dari bangsa dan negara dan juga daerah Pekanbaru ini. Maka dari situ kelihatan bahwa pembangunan yang kita lakukan yaitu terutama membangun sumber daya manusia yang berperadaban, sumber daya manusia yang berkualitas, atau sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk menggambarkan itu, kita beri label, yaitu masyarakat madani, yaitu masyarakat dengan berperadaban tinggi. Nah, dan kita bagi umat Islam, kata madani dan ini juga sudah menjadi kata Indonesia dan masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa masyarakat madani adalah gambaran peradaban baru 14 abad yang lalu dibawa oleh Rasulullah SAW di kota Madinah dan menjadikan kota Madinah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan sehingga masyarakatnya disebut masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi dan punya kemajuan dan berkemajuan. Nah, itulah cita-cita kita. Maka oleh sebab itu sebenarnya dari dasar kami dalam menjalankan pelayanan dan juga melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan membawa 3 prinsip. Pertama, harus menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang telah menumpuk, ya, telah berakumulasi dari periode ke periode. Nah, ini kita harus selesaikan sehingga kita lebih mudah untuk bergerak maju. Kemudian yang kedua, pelayanan yang diberikan, apa yang dibutuhkan saat ini atau pada saat kita menjalankan tugas. Artinya semua kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan dari sarana prasarana pendidikan, kesehatan, juga pangan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, harus kita sediakan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Inilah prinsip di dalam menjalankan pelayanan pemerintahan di dalam kami menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat kota Pekanbaru kepada kami. Kemudian di penghujung periode pertama, ya kan, setelah perjalanan yang kita kerjakan, kemudian untuk metropolitan itu terpenuhi pada tahun 2016. Indikator-indikator kota metropolitan itu sudah terpenuhi. Kemudian salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk dalam satu kawasan, ya kan? Jadi metropolitan itu bisa satu kawasan, bisa satu wilayah pemerintahan, bisa kawasan dalam beberapa wilayah pemerintahan. Seperti Jabodetabek Punjur, nah, itu kan banyak ya, Jakarta, Bogor, sampai Puncak dan Cianjur, ya kan? Nah, kalau kita kerjasama kawasan itu Pekan Sikawan, ya, Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Ini menjadi satu kawasan. Dan alhamdulillah sekarang saat ini di nasional itu ada 21 kawasan metropolitan. Yang pertama tadi Jabodetabek Punjur. Jabodetabek Punjur. Itu kota utamanya adalah Jakarta, ya kan. Kemudian Pekan Sikawan ada di urutan ke-17. Ya, Pekan Sikawan ada urutan ke-17. Nah, artinya secara nasional kawasan metropolitan Pekan Sikawan itu sudah tercatat sebagai sebuah kawasan metropolitan. Artinya
visi periode pertama membangun Pekanbaru menjadi kota metropolitan itu tercapai oleh kita. Namun membangun masyarakatnya menjadi masyarakat madani ini masih dalam berproses. Kenapa? Indikator dari masyarakat madani itu adalah pertama sehat jiwa, sehat rohani dan jasmani. Jadi kesehatan, jadi sehat rohani dan jasmani. Ya. Kemudian berilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan dan juga menguasai teknologi yang berperadaban. Nah, dan yang ketiga adalah berakhlakul karimah, cinta kepada budaya bangsanya. Nah, ciri-cirinya apa? Maka yang pertama adalah disiplin. Jadi kalau masing-masing kita, kalau apakah sudah termasuk kelompok masyarakat atau perorangan masyarakat madani yang dicita-citakan oleh kita di Kota Pekanbaru ini, satu saja. Sudah disiplinkah kita? Ya. Nah, disiplin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah bersumpah dengan banyak waktu. Artinya Allah memerintahkan umatnya, ya kan? Dan juga di dalam surat apa namanya itu? Al-Asr ya. Wal asri kan. Nah, itu kan Allah bersumpah juga dengan waktu, ya kan, menyebutkan bahwa manusia itu, makhluk itu selalu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang selalu beriman dan serta memberi nasihat. Ya, berbuat kebajikan dan memberikan saling sehat menasihati dalam kebenaran dan keikhlasan kan. Nah, artinya sekali lagi disiplin adalah kunci ya kan dari masyarakat madani itu sendiri. Kalau belum disiplin lagi berarti kita belum termasuk kelompok masyarakat madani yang sedang kita bangun ini sendiri. Kemudian komitmen membangun sumber daya manusia ini terlihat dari program-program, terlihat juga dari anggaran, ya, alokasi anggaran. Nah, kita undang-undang mengisyaratkan bahwa untuk pendidikan itu 20% ya, dari APBD. Tetapi kita di Pekanbaru ini untuk pendidikan saja yang dilaksanakan oleh ke Dinas Pendidikan itu di atas 30%, bahkan sampai 38% per tahun. Nah, kemudian kalau digabungkan dengan kesehatan, digabungkan lagi dengan pemberdayaan, nah untuk masyarakat maupun juga untuk aparatur. Akhirnya untuk SDM ini, untuk sumber daya manusia ini, itu hampir 50% dari APBD kita itu kita alokasikan untuk peningkatan SDM itu sendiri. Baik untuk meningkatkan pembangunan sarana prasarana kesehatan, kita bangun rumah sakit selama 10 tahun ini, kita membangun rumah sakit rujukan daerah, yaitu rumah sakit Madani, ya kan, di Kota Pekanbaru. Kemudian juga kita bangun 3 puskesmas, ya baru, ya kan, Sabta Taruna, kemudian di Pasar Pusat yang pariwisata, kemudian juga ada satu lagi di Tenayan. Nah, kemudian itu yang oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat selama 10 tahun ini ada lebih dari 300 klinik 24 jam, klinik bersalin, juga laboratorium, artinya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu banyak sekali. Kemudian juga rumah sakit swasta. Ya kan, rumah sakit swasta selama 10 tahun ini itu berdiri sebanyak 11 unit rumah sakit. Nah, artinya kami berterima kasih kepada masyarakat, baik masyarakat dunia usaha maupun juga masyarakat perorangan maupun juga keluarga yang telah membantu pemerintah di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua, pelayanan pendidikan ya tadi. Nah, ini juga kita membangun sarana prasarana pendidikan. Nah, itu banyak sekali, baik untuk PAUD, sekolah PAUD, SD, SMP maupun juga SMK
sebelum SMA, sebelum dilimpahkan Ke ke provinsi. gubernur kan. Nah, kita juga membuat sekolah-sekolah unggul seperti SMP Madani, ya kan. Nah, ini juga terus sekolah SD, SMP model Madani. Itu satu kecamatan, satu sekolah model, ya kan. Nah, kemudian juga kita juga memberikan peningkatan kemampuan guru-guru dalam bentuk pelatihan dan sebagainya. Artinya untuk sektor SDM tadi, baik di bidang kesehatan maupun juga pendidikan, ini kita benar-benar berikan perhatian yang lebih. Kemudian juga untuk SDM ini tidak cukup di situ saja, karena untuk membangun SDM yang unggul itu, maka kita tahu bahwa pondasi utamanya adalah rumah tangga, ya kan, penguatan rumah tangga. Kemudian baru lingkungan sekolah. Nah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Maka lingkungan masyarakat ini, pertama kita melakukan program strategis pemberdayaan. Maka bagaimana kita membangun smart people, ya, sebagai pilar di dalam pembangunan Kota Pekanbaru Smart City untuk vision yang periode kedua, ya kan, Pekanbaru Smart City Madani. Nah, ini juga kita membuat program Masjid Paripurna. Bagaimana kita menjadikan masjid sebagai benteng dalam kebangkitan generasi dan juga masyarakat, dan tentunya masyarakat Madani yang tadi kita cita-citakan. Kalau ditinjau dari sisi religi, agama, maka khususnya masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang agamis, masyarakat yang religius. Tetapi kalau dikecilkan lagi, ditinjau masyarakat Madani dari sisi umat Islam, masyarakat Madani itu adalah Islami Qur'ani. Maka oleh sebab itu, masyarakat Islam yang yang cinta kepada Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, bisa baca, bagus bacaannya, jadi qori dan qori'ah, mampu untuk menjadi penghafal Al-Quran, menjadi hafiz dan hafizah, dan itu belum cukup. Maka ditambah lagi bagaimana memahami Al-Quran itu sendiri. Dan yang terpuncak yang kita butuhkan adalah menjadikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan di dalam segala kehidupan kita. Menerapkan dan mengaplikasikan larangan, perintah dan larangan Al-Quran di dalam semua kegiatan kita, di dalam kehidupan kita. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya, itu kira-kira. Kalau kita dengar tadi, sahabat Inforio TV, apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, rasanya sangat-sangat luar biasa, ya kan? Sangat-sangat luar biasa apa yang dikerjakan selama 10 tahun terakhir. Tapi tentu tak ada gading yang tak retak, kan? Nah, tak ada gading yang tak retak. Kalau kita lihat nampaknya mantap, ya kan? Mantap. Tapi bisa enggak Pak Wali menunjukkan kepada kami, pertama, yang unggulan yang Pak Wali lakukan selama 10 tahun nih. Yang kedua, apa kira-kira udah diniatkan, udah dilakukan tapi tak berhasil. Jadi dua. Yang pertama unggulan, yang kedua ketidakberhasilan. Alhamdulillah ya. Mungkin lebih tepat juga apa sih tantangan, cabaran, ya, dan juga pandangan masyarakat. Ya. Pertama tadi saya sudah jelaskan ya tentang apa yang kita jadikan utama dalam membangun SDM. Ya, karena SDM ini, masyarakat ini adalah modal utama dalam membangun Pekanbaru. Pekanbaru tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya alam, tidak punya modal untuk membangun. Lain dengan 10 kabupaten kita, mereka punya sumber daya alam baik migas maupun juga sektor pertanian, baik itu perkebunan dan lain sebagainya. Pekanbaru enggak. Yang kita punya adalah masyarakatnya, kemudian wilayah yang luas, kemudian juga letak geografis yang strategis. Inilah modal kita membangun, maka kita jadikan Pekanbaru sebagai kota entrepreneur. Nah, kemudian tentunya modal utamanya adalah SDM, masyarakat itu sendiri, yang kedua wilayah. Maka oleh sebab itu, maka tadi
begitu juga untuk mencapai Indonesia maju. Indonesia yang maju nanti, insya Allah, itu juga kekuatannya dari sumber daya manusia. Hanya kekuatan utama dalam pembangunan bangsa ini untuk menjadi maju dan sejahtera itu adalah SDM. Nah, kemudian misalkan bagaimana kami memberikan, ya kita tinjau dari sisi pemerintahan. Bagaimana pemerintahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Maka dari awal kita lihat dulu. Nah, seperti apa sih kondisi aparatur dan juga organisasi dari pemerintah kota ini? Maka pada saat itu kami melihat bahwa tempat bekerja para dinas OPD di lingkungan pemerintah kota saja, pertama tempatnya sudah tidak memadai lagi dalam jumlah kapasitas, kondisi pun juga tidak layak, lokasinya juga tidak lagi dapat melayani kebutuhan masyarakat banyak karena aksesnya ke sana juga terbatas. Hampir semua OPD-nya seperti itu. Dan itu sebagian besar adalah bekas dari kantor-kantor kandep-kandep yang ada dulu. Maka oleh sebab itu, agar jajaran organisasi pemerintah kota mampu memberikan pelayanan maksimum kepada masyarakat, maka kita harus menyediakan tempat yang layak untuk mereka bekerja. Maka oleh sebab itu, kita gagaslah untuk membangun pengembangan komplek perkantoran Kota Pekanbaru, dan hari ini kita sedang melakukan kegiatan wawancara ini berada di gedung utama di komplek perkantoran ini. Ya disulap jadi studio dulu ya. Alhamdulillah. Nah, ini pada saat awal saya mensosialisasikan gagasan untuk membangun Pekanbaru dengan inovasi-inovasi, kemudian juga dengan berbagai program-program, termasuk membangun Tenayan ini dan dengan lokomotif, yaitu pusat perkantoran. Apa yang disampaikan oleh saya atas penilaian para senior dan juga para senior dalam pemerintahan dan juga tokoh di dalam masyarakat mengatakan itu tidak mungkin bisa dikerjakan. Banyak sekali itu mimpinya Pak Wali ini. Kemudian apakah itu tidak jadi mimpi siang bolong itu? Bisa, menurut itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh beliau dengan kondisi yang seperti ini, gitu kan? Nah, alhamdulillah semua yang saya paparkan pada tanggal 13 pada tahun 2013 di depan tokoh-tokoh masyarakat Pekanbaru sebagai perwakilan di rumah dinas wali kota, kalau ditanya tadi apa saja dan apakah itu semua dapat terlaksana, alhamdulillah semua terlaksana. Semua yang pernah dipaparkan, semua yang pernah saya paparkan itu semua terlaksana. Ya kan, bukan hanya komplek perkantoran ini saja, tetapi tadi sarana prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, kemudian juga infrastruktur, kemudian juga untuk aparatur ini, kemudian juga memberikan pelayanan yang lebih baik seperti sekarang DPM PTSP kita di mall pelayanan publik kita itu menjadi MPP yang terbaik di Indonesia dan juga menjadi model di dalam pembangunan untuk daerah-daerah yang seluruh Nusantara ini. Tiap hari ada yang belajar ke sini dari seluruh Nusantara. Berarti terbayar sudah semua. Kemudian juga kependudukan dan catatan sipil. Nah, itu juga menjadi yang terbaik di Indonesia dan juga jadi model di Indonesia. Pada saat itu salah seorang senior menyampaikan ke saya, Pir, kalau kau mau bikin kantor, nggak usahlah ke Tenayan tuh. Katanya kan masih berat itu kalau di Tenayan. Di sini aja lah kantor lama ini bikin 15 lantai, ya kan. Tetapi saya jawab dengan senyum karena saya tidak bisa jawab lebih banyak. Kenapa? Karena cara pandang kita berbeda, ya kan. Beliau berpikir hanya benar-benar hanya untuk
mendapatkan tempat untuk kita berkantor. Tetapi bagi saya, ya kan, bukan hanya sekedar tempat berkantor, tetapi ini adalah lokomotif untuk pengembangan wilayah, ya kan? Kenapa? Pada saat 2012 saya menerima amanah dan menjalankan pelayanan dan pemerintahan. Kota Pekanbaru ini baru tumbuh sekitar 25% saja dari wilayah Kota Pekanbaru. Maka orang taunya Pekanbaru itu ya pasar pusat, ya paling nanti sampai ke Sukajadi, sampai Tanggerang, ya kan, pasar bawah. Nah kemudian arah ke Panam, ya masih tempat jin buang anak, ya kan? Ya, Jalan Sobrantas waktu itu cuma ada berapa yang kan? Ada saja. Kemudian juga jalan Garuda Sakti itu juga masih sangat sepi, ya kan? Nah, hari ini mari kita lihat. Garuda Sakti jadi sudah menjadi pusat bisnis, Sobrantas jadi udah full, udah luar biasa, ya kan? Dan semua pojok kota kita sudah tumbuh dan berkembang. Nah, pemerataan pembangunan terjadi. Kemudian sekarang bisa saja diukur. Nah, harga tanah di semua wilayah Pekanbaru di 12 kecamatan ini, tanya, 10 tahun yang lalu berapa harga tanah? Sekarang berapa? NJOP-nya ya? naik. Nah, Tenayan ini saja, ya kan, saat yang lalu 2012, dikasih tanah saja dengan harga cuma-cuma, orang tidak mau datang. Orang tidak mau ambil. Kalau orang bicara soal Tenayan, Kulim dalam image yang terpikir oleh orang, itu tempat buang sampah dan kebun ubi, ya kan? Hari ini batu bata, ya kan? Nah sekarang enggak, orang bangga dengan Tenayan karena menjadi pusat pemerintahan. Nah, pusat pemerintahan ini adalah lokomotif, saya katakan. Bandar Raya Tenayan ini kita desain menjadi sebuah kota baru dengan luasannya 10.000 hektar. Kemudian lokomotifnya adalah kawasan perkantoran. Di sinilah nanti ke depan yang terpusat pelayanan pemerintahan, nah di Tenayan dan juga di Sudirman. Karena kantor Sudirman, kantor wali kota yang lama di Jalan Sudirman, itu tetap kita jadikan pelayanan publik untuk hanya 2 dinas, yaitu untuk perizinan non-perizinan DPMPTSP dan kemudian untuk kependudukan dan catatan sipil. Kemudian untuk kantor pendapatan, pelayanan publik di bidang pendapatan, itu tetap di Teratai. Ini kan, Teratai itu tetap, di Bapenda tetap, satu gedung itu kalau kemarin 4 dinas, sekarang hanya 1 dinas Bapenda saja. Jadi 3 dinas itu tetap ada di bawah, kita tidak bawa ke atas. Nah kemudian lokomotif yang akan ditarik oleh gerbong yang akan ditarik oleh lokomotif ini, gerbong pertamanya adalah kawasan industri Tenayan. Kawasan industri Tenayan, kita sudah merencanakan 3.700 hektar di dalam tata ruang kita. Kemudian alhamdulillah dalam perjuangan kita dengan pemerintah pusat, alhamdulillah itu sudah menjadi proyek strategis nasional. Di dalam RPJMN NKRI 2020-2024, periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo, ini merencanakan pembangunan kawasan industri baru sebanyak 27 kawasan industri. Dari 27 itu, 1 di Pulau Jawa, 1 di Pulau Madura, 14 di Pulau Sumatera, kemudian 6 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, 1 di Papua, 1 di NTT. Nah, total. Nah, 14 yang ada di Sumatera, 2 di Provinsi Riau. 1 kawasan industri Tenayan di Kota Pekanbaru, dan kawasan industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak. Alhamdulillah, dari 14 yang ada dan dari 27 yang ada oleh Kementerian Kementerian Koordinator Keuangan, Kementerian Koordinator Keuangan ya, Menko Equin. Menko Equin menjadikan kawasan industri Tenayan ini sebagai rencana aksi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid ini di sektor kawasan industri baru, strategis baru. Nah, kemudian alhamdulillah ini juga akan gerbong berikutnya ini kita jadikan sebagai
destinasi wisata sebagai industri pengembangan industri pariwisata. Kita juga bekerjasama 2019 dengan Kementerian Pariwisata, Pekanbaru menjadi destinasi wisata halal. Dan juga Pekanbaru kita sudah jadikan sebagai destinasi industri pariwisata MICE. Nah, Tenayan ini juga akan kita jadikan sebagai destinasi wisata religi dan juga wisata budaya, insya Allah. Kemudian gerbong ketiga itu akan kita jadikan CBD, ya, Central Business District, dan insya Allah kita sedang berkomunikasi dengan para calon-calon investor nasional. Selain asing, kita ajak dulu para investor yang sudah biasa mengembangkan Jabodetabek. Ini akan sedang komunikasi dengan kita untuk pengembangan CBD. Dan insya Allah. Dan kemudian juga di sektor jasa dan perdagangan itu juga akan dikembangkan. Untuk kawasan industri Tenayan tadi, 1.550 hektar dari 3.700 hektar itu menjadi kawasan strategis nasional dengan direncanakan untuk pengolahan CPO, industrialisasi atau downstream dari CPO. Dan direncanakan 2 juta ton CPO akan diolah di sana. Dengan hasil akhirnya nanti berupa produk makanan, obat-obatan, kosmetik, biodiesel, dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti akan menyediakan lapangan pekerjaan untuk tahap pertama ini 155.000 tenaga kerja. Dan insya Allah dengan modal sekitar 30 triliun ya untuk pengembangan kawasan itu full investasi dan dari dunia usaha baik PMA maupun juga dalam negeri, dan insya Allah kalau itu sudah berjalan lancar semua dalam 5 dan 10 tahun ke depan, maka itu akan dapat menyumbangkan devisa kepada negara 14,5 triliun per tahun, insya Allah. Nah, pemerataan pembangunan. Jadi apakah pembangunan itu hanya di Tenayan saja? Tidak. Ya kan? Tadi pemerataan pembangunan di semua wilayah, ya, dan juga tidak hanya di dalam wilayah administrasi Pekanbaru, tetapi adalah tadi Pekan Sekawan, Kabupaten Kampar, 4 kecamatan bersentuhan langsung dengan Kota Pekanbaru, Tapung, Tambang, Siaulu, ya kan, 3 kecamatan ya, yang bersentuhan langsung. Kemudian juga dengan Pelalawan, Sikijang, kemudian dengan Siak, Minas, dan Perawang. Itu kan bersentuhan langsung. Ini menjadi sebuah kawasan yang tumbuh bersama dan saling bersinergi, saling berkolaborasi. Maka dia menjadi kawasan metropolitan. Pekanbaru sebagai kota utama. Nah, oleh sebab itu, kalau melihat perkembangan Pekanbaru hari ini, kita lihat saja arah kebangkitan. Ya. Kemudian infrastruktur lainnya, apalagi yang sedang kita lakukan, tol Pekanbaru Dumai sudah berjalan. Tol Pekanbaru Padang sudah juga berfungsi. Nah, ini tol Pekanbaru Jambi juga akan mulai dikerjakan tahun ini, insya Allah. Yang mudah-mudahan lancar semua, 2024 selesai. Nah, juga Autorindo yang sedang kita bangun, ini juga insya Allah kita lakukan percepatan dengan dukungan nanti kerjasama dengan Indonesia dengan Amerika, ya, dalam bentuk hibah, ya, hibah dalam mendukung infrastruktur menuju kawasan ekonomi, khususnya industri yang strategik. Kemudian juga infrastruktur dasar selain dari jalan tadi, kemudian juga air bersih. Nah, kan sekarang kita bisa lihat di Pekanbaru jalan, dan pada kesempatan ini kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu warga Kota Pekanbaru yang terganggu jalannya karena aktivitas pembangunan menanamkan pipa air bersih, pipa air kotor yang disebut sanitasi, ya kan, dan ini masih sedang berproses. Itu air bersih ada 2 kegiatan yang sedang berjalan. Pertama, peningkatan kapasitas dari 250 liter per detik ke 750 liter per detik yang dibangun melalui KPBU, kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
kemudian itu dijalankan oleh Tirtasia, PDAM Tirtasia. Kemudian untuk spam regional itu Pekan Kampar. Ini kerjasama pemerintah provinsi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru melalui BUMD-nya kita bangun bersama dengan BUMN. Itu membangun instalasi pengolah air minum 1.000 liter per detik. 700 untuk Kota Pekanbaru dan juga 300 untuk Kabupaten Kampar. Nah, kemudian juga Asitigas. Nah, sudah 7 kecamatan rumah tangga kita dilayani dengan gas kota, tidak lagi dengan tabung gas melon yang 3 kilo. Nah, karena Asitigas akan lebih menjamin keamanannya dan juga kesuplaiannya, kemudian juga harga lebih murah. Nah, yang berkaitan banjir dengan Pekanbaru, kan tadi persoalannya 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda, ya kan? Dia buang sampah ke TPS pada saat mobil telah berlalu. Akhirnya jadi kesannya, tumpukan sampah nampak terus. Nah, tetapi yang paling lebih parah lagi, yang tadi mereka angkut sampah dari perumahan, buang sembarangan, dan lebih banyak, ya kan ada juga dia buang ke TPS yang telah ditentukan, kemudian jamnya tidak peduli. Artinya dia tidak terkendali dalam sistem kita.